Market Movers pekan kedua bulan Desember 2020. Pergerakan pasar keuangan pekan ini masih akan volatile di tengah banyaknya katalis yang dapat memicu pergerakan harga seperti perkembangan vaksin dan kenaikan kasus virus COVID-19 di dunia, outlook stimulus fiskal Amerika Serikat, perkembangan negosiasi Brexit, dan keputusan moneter terbaru dari Bank Sentral Kanada dan Eropa. Senin 7 Desember. Senin pagi, dolar Australia akan mendapatkan mover dari data survei lowongan pekerjaan di Australia yang dirilis oleh ANZ untuk periode November. Menurunnya jumlah lowongan bisa mengindikasikan ekonomi Australia belum pulih, dan ini berpeluang melemahkan dolar Australia. Sore hari, giliran nilai tukar euro dan pound sterling yang akan mendapatkan katalis dari data ekonomi, data produksi industri Jerman, dan data survei tingkat keyakinan investor zona euro akan menjadi mover untuk nilai tukar euro. Sementara data indeks harga rumah Inggris dari Halifax Bank of Scotland akan menjadi mover untuk pound sterling. Data-data tersebut menjadi indikator pemulihan ekonomi masing-masing negara. Bila hal tersebut menunjukkan penurunan, nilai tukar euro dan pound sterling akan melemah. Malam harinya, dolar Kanada akan mendapatkan penggerak dari data survei kondisi bisnis di Kanada yang dirilis oleh Richard Ivey School of Business. Bila hasilnya lebih rendah dari estimasi atau bahkan di bawah level 50, ini berpotensi memicu pelemahan dolar Kanada. USD CAD berpotensi naik. Selasa 8 Desember. Pagi hari, yen Jepang akan mendapatkan katalis dari data neraca berjalan periode Oktober dan data pertumbuhan produk domestik bruto kuartal ketiga final Jepang. Surplus neraca berjalan yang meningkat dan hasil PDB yang positif bisa mendorong penguatan yen Jepang. USD JPY berpeluang turun. Selanjutnya, dolar Australia akan mendapatkan penggerak dari data tingkat keyakinan pebisnis terhadap kondisi bisnis di Australia yang dirilis oleh National Australia Bank. Bila tingkat keyakinan membaik, ini berpeluang memicu penguatan Aussie USD. Sore hari, sejumlah data ekonomi penting dari zona euro dan Jerman akan mempengaruhi nilai tukar euro. Data tersebut yaitu data tenaga kerja, data revisi pertumbuhan produk domestik bruto kuartal ketiga, data survei tingkat keyakinan terhadap outlook ekonomi zona euro dan Jerman. Bila data-data tersebut dirilis lebih baik dari estimasi, ini berpeluang menjadi katalis positif untuk penguatan euro USD. Rabu 9 Desember. Pagi hari, yen Jepang bisa bergerak melemah bila data pesanan mesin-mesin dari manufaktur Jepang selama bulan Oktober mengalami penurunan lagi. USD JPY berpeluang naik. Selanjutnya, dolar Australia akan mendapatkan penggerak dari data inflasi konsumen dan produsen Tiongkok. Ketergantungan ekonomi Australia terhadap ekonomi Tiongkok menyebabkan data ekonomi Tiongkok cukup berpengaruh terhadap nilai tukar dolar Australia. Bila data-data tersebut dirilis lebih bagus dari ekspektasi, dolar Australia berpeluang menguat. Siang hari, nilai tukar euro akan mendapatkan katalis dari data neraca perdagangan Jerman untuk periode Oktober. Data ekonomi Jerman menjadi penting untuk pergerakan euro USD karena Jerman merupakan negara dengan ekonomi terbesar di zona euro. Bila surplus perdagangan jauh berkurang, ini berpeluang menekan pasangan mata uang euro USD. Malam hari, dolar Kanada akan mendapatkan penggerak penting dari pengumuman kebijakan moneter Bank Sentral Kanada. Bila mereka mempertahankan suku bunga dan memberikan pernyataan yang optimis atau hawkish, ini berpeluang memicu penguatan dolar Kanada. USD CAD berpeluang turun. Dan di saat yang bersamaan, dolar Amerika Serikat dan harga emas akan mendapatkan mover dari data jumlah lowongan pekerjaan di luar industri pertanian yang dikeluarkan oleh Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika Serikat. Bila jumlah lowongan pekerjaan lebih banyak dari sebelumnya, ini berpeluang memicu penguatan dolar Amerika Serikat dan harga emas berpotensi turun. Dan seperti biasa, setiap minggunya harga minyak mentah akan mendapatkan penggerak dari data inventory minyak mentah Amerika Serikat yang dirilis oleh Energy Information Administration atau EIA Amerika Serikat.
Bila data menunjukkan penurunan inventory, ini berpeluang menopang kenaikan harga minyak. Kamis 10 Desember, pagi hari, yen Jepang akan mendapatkan katalis dari indeks harga produsen Jepang yang menjadi indikator permintaan. Data yang lebih bagus dari sebelumnya menunjukkan permintaan yang meninggi, dan ini bisa diartikan tanda pemulihan ekonomi. Bila demikian, yen Jepang berpeluang menguat, USD JPY berpotensi turun. Sementara dolar Australia akan mendapatkan penggerak dari data survei ekspektasi inflasi yang dikeluarkan oleh Melbourne Institute. Ekspektasi inflasi yang meningkat bisa mengindikasikan pemulihan ekonomi. Dolar Australia berpeluang menguat. Siang hari, pound sterling akan mendapatkan penggerak dari sejumlah data ekonomi penting Inggris, yaitu data pertumbuhan produk domestik bruto bulanan, data neraca perdagangan, dan data produksi manufaktur untuk periode Oktober. Indikasi pelambatan ekonomi dari data-data tersebut akan menekan nilai tukar pound sterling. Malam harinya, nilai tukar euro akan mendapatkan mover penting dari keputusan suku bunga Bank Sentral Eropa atau ECB dan konferensi pers Presiden ECB Christine Lagarde. Bila ECB melakukan pelonggaran moneter, ini akan memperlemah nilai tukar euro. Selanjutnya, dolar Amerika Serikat dan harga emas akan mendapatkan penggerak dari data indeks harga konsumen dan klaim tunjangan pengangguran Amerika Serikat. Indeks harga konsumen merupakan salah satu indikator inflasi, sehingga data yang lebih bagus dari perkiraan bisa mendorong penguatan dolar Amerika Serikat dan menekan harga emas. Sementara data klaim mengindikasikan banyaknya jumlah pengangguran. Bila klaim menurun, ini juga berpeluang mendorong penguatan dolar Amerika Serikat dan harga emas berpotensi turun. Jumat 11 Desember, pound sterling akan mendapatkan penggerak di sore hari dari data ekspektasi inflasi konsumen Inggris. Inflasi yang menurun menunjukkan aktivitas belanja masyarakat yang menurun pula, dan ini bisa memperlemah nilai tukar pound sterling. Malam hari, dolar Amerika Serikat dan harga emas akan mendapatkan market mover penting dari data indeks harga produsen dan survei tingkat keyakinan konsumen terhadap outlook ekonomi Amerika Serikat. Indeks harga produsen menunjukkan tingkat inflasi di tingkat produsen. Angka indeks yang menurun bisa berarti permintaan produk menurun pula. Dan ini bisa mengindikasikan perlambatan ekonomi Amerika Serikat. Dolar Amerika Serikat bisa melemah dan harga emas berpotensi menguat. Sementara, survei sentimen konsumen Amerika Serikat yang menurun juga bisa menekan dolar Amerika Serikat. Berikut adalah jadwal market movers yang lebih lengkap untuk Anda perhatikan, agar Anda tidak kehilangan kesempatan. Segera memanfaatkan peluang tradingnya. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kontak person Anda di MEFX. Terima kasih dan sukses untuk trading Anda.